banyak dari kita yang sekarang lagi sibuk mencari cara cepat untuk jadi kaya, kebanyakan dipengaruhi oleh viralnya orang-orang kaya yang bermunculan di media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan platform lainnya. Selalu muncul iklan atau konten yang bilang, cuma dengan modal 1 juta, bisa jadi miliarder, atau, ini dia cara instan, dapat 10 kali lipat dalam seminggu. Dan jujur aja, siapa sih yang gak tergoda sama janji-janji seperti itu? Apalagi, di zaman sekarang, semuanya serba cepat. Tapi, dengarkan baik-baik, gak ada cara instan untuk jadi kaya. Yang paling penting adalah pondasi keuangan. Bayangkan, kalau kamu mau membangun rumah, kamu punya desain rumah mewah, furniture mahal, bahkan cat tembok warna premium. Tapi, kalau pondasinya rapuh, rumah itu bisa roboh kapan saja. Dan ketika roboh, semua yang sudah kamu bangun hilang begitu saja. Sama halnya dengan keuangan. Kalau kamu tidak punya pondasi finansial yang kuat, semua pencapaianmu bisa runtuh dalam sekejap. Pertama, kelola uang kecil sebelum uang besar. Banyak orang berpikir, gaji gue kecil, tanggung, dan percuma diatur, kelamaan. Padahal, justru dari nominal kecil, kebiasaan dibentuk. Kalau kamu sekarang nggak bisa menyisihkan 100.000 dari gaji 3 juta, jangan harap tiba-tiba bisa menyisihkan 10 juta. Ketika gajimu 30 juta, kebiasaan itu tidak muncul tiba-tiba. Dia dibentuk dari hal-hal kecil yang konsisten. Kedua, fahami bedanya kebutuhan dan keinginan. Jujur, banyak dari kita sulit membedakan keduanya. Kita bilang butuh iPhone terbaru, padahal masih punya HP yang bisa dipakai dengan baik. Kita bilang butuh motor keluaran terbaru, padahal itu sebenarnya keinginan. Kalau pondasimu rapuh di sini, kamu bakal gampang terjebak gaya hidup konsumtif. Ingat, keinginan tidak ada habisnya. Kamu akan selalu merasa tidak tercukupi. Ketiga, berani investasi, tapi pahami risikonya. Investasi itu penting, tapi jangan asal ikut tren. Banyak orang tergiur kripto, saham, Bitcoin, atau bisnis tertentu cuma karena viral di media sosial. Mereka lompat tanpa belajar. Hasilnya, ketika pasar turun, panik, rugi, bahkan trauma untuk investasi lagi. Pondasi yang benar adalah belajar dulu, pahami risikonya, mulai kecil, baru bertahap naik. Mindset instan atau miskin, itu berbahaya banget. Kenapa? Karena pola pikir ini bikin kita 1. Pasti kecewa kalau hasilnya nggak sesuai. 2. Gampang tergoda, jalan pintas. Dan 3. Selalu menyalahkan keadaan. Padahal kenyataannya, semua orang sukses punya cerita panjang di balik layar. Mereka bangun dari bawah, mereka bikin banyak kesalahan, dan mereka terus belajar. Nggak ada satupun yang langsung klik, tiba-tiba kaya, tanpa proses. Jadi, kalau kamu sekarang lagi bingung, gimana caranya biar bisa kaya? Jawabannya sederhana, jangan fokus ke hasil, tapi bangun pondasi dulu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Disiplin menabung, catat pemasukan dan pengeluaran, bedakan kebutuhan dan keinginan, dan jangan takut mulai investasi kecil-kecilan. Ingatlah, kaya itu bukan tujuan instan, tapi hasil dari perjalanan panjang yang punya pondasi kuat. Kaya itu bukan soal angka besar di rekening, tapi soal kemampuanmu menjaga, mengelola, dan menumbuhkan apa yang kamu punya. Sekarang, aku mau kasih kamu satu pertanyaan untuk direnungkan. Lebih baik kamu cepat kaya, tapi sebentar, atau pelan-pelan, tapi bertahan seumur hidup? Kalau jawabannya yang kedua, berarti sekarang saatnya kamu serius bangun pondasi. Ingat, pondasi itu nggak pernah kelihatan dari luar. Orang lain mungkin nggak tahu kamu lagi nyisihin uang tiap bulan, atau lagi belajar investasi kecil-kecilan. Tapi suatu hari nanti, ketika badai datang, ketika ekonomi goyang, ketika orang lain panik, kehilangan semuanya, kamu akan tetap berdiri tegak karena pondasimu kuat. Jadi, mulai hari ini, jangan lagi fokus ke cara cepat kaya, fokuslah ke pondasimu. Karena kalau pondasimu kuat, apapun yang kamu bangun di atasnya akan bertahan lama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke orang yang kamu sayang, dan terus ikuti channel ini agar kamu mendapatkan tips
dan pengetahuan finansial yang bermanfaat. Kita sama-sama belajar, memperbaiki diri. Selamat berjuang.